ada manajemen rekayasa juga, keluar saja dari tol dan tadi sudah disepakati tidak akan kena cas. Oh, betul, nggak perlu bayar lagi. Jadi bisa keluar tol, istirahat di luar tol karena rest area-nya misalnya udah penuh. Iya. Karena ingin istirahat, karena memang harus istirahat. Iya, kalau nggak risiko kecelakaan. Begitu nanti masuk tol lagi nggak akan kena cas. Oke. Kabar baik nih. Pemudik tidak bisa masuk ke rest area dengan tingkat kelelahannya akhirnya bersandar di bahu jalan. Ya itu dia. Risikonya kecelakaan tinggi. Ya, ada 6 jalur tol baru yang akan dibuka tahun ini, mudik tahun ini. Tol Trans Jawa sudah terhubung semua sampai dulu Brexit karena dulu belum nyambung. Iya, ke situ kan di Brebes. Nah, sekarang sudah tersambung semua. Jadi kalau misalkan nanti kan ini udah musim hujan Bang, di jalan masih banyak yang bolong-bolong nih. Yes. Itu gimana tuh? Ada imbauan mungkin ke PU juga atau gimana itu? Nah, tahun ya. Iya. Disclaimer-nya dari BMKG, BMKG juga mitra dari Komisi 5. Ya. Mereka kemarin sudah menyampaikan bahwa rentang arus mudik 18 hari ini itu perkiraan cuaca dalam posisi hujan. Oke, hujan. Bahkan di beberapa titik hujan lebat. Ya. Itu artinya potensi longsor, potensi banjir. Iya, itu dia. Termasuk banjir rob. Terus kemudian tingkat kelicinan jalan akan dihadapi oleh para pemudik kita. Ya. Nah, dalam situasi ini motor termasuk yang menjadi catatan sangat riskan sekali gitu. Bahaya itu dia. Jadi cuaca hujan dan BMKG sudah memetakannya di provinsi mana saja, di kabupaten mana saja, itu sudah detail banget. Karena itu saya mengendorse, menyampaikan, mengapil pada semua masyarakat yang akan menggunakan, yang akan mudik, tolong cek betul situasi cuaca yang sudah diprediksi oleh BMKG. Bisa diakses 24 jam melalui aplikasi yang sudah ada BMKG yang dipastikan akan ada di dalam situasi hujan dan akan ada hujan lebat di beberapa titik dan termasuk itu jalur mudik. Baik yang ke Jawa maupun ke luar Jawa. Ini perlu diantisipasi betul. Dan kalau situasinya ini artinya betul-betul menggunakan motor, saya kira dalam situasi yang cukup berat ya. Medan yang cukup berat kalau situasi hujan kita pakai motor. Baik fisik pengendara maupun tingkat jalanannya. Dan kendaraannya juga ya, riskan. Cukup riskan. Tapi kalau kesiapan mudik tahun ini nggak Bang? Dari persiapan jalan, persiapan mungkin kayak petugas, sistem mungkin ada Komisi 5 sama pemerintah udah sepakat ini udah fix nih. Kayak apa mencegah tragedi dulu di Brebes yang ada yang meningkat itu kan. Betul. Iya. Itu seminggu sebelum puasa kemarin kita sudah raker dengan semua stakeholder. Kementerian PU kita minta kita pastikan semua jalan dalam posisi mantap. Oke, mantap. Kemantapan jalan harus oke. Dan PU sedang bekerja keras untuk itu. Terutama di jalur-jalur arteri. Karena harus diakui banyak lubang. Termasuk peristiwa kemarin ojol yang meninggal di Banten yang meninggal. Saya kebetulan termasuk yang keras bahwa pihak ojol tidak boleh dipidanakan. Karena ada kelalaian dari banyak pihak. Gitu. Karena undang-undang kita kalau ada lubang kewajibannya adalah harus dikasih tanda. Begitu tidak dikasih tanda, kena pidana dia. Begitu ada misalnya driver ojol menggunakan jalan itu dan kemudian ini dan nggak ada tanda-tanda, berarti bukan salah dia juga. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kemarin akhirnya dicabut dan akhirnya alhamdulillah bisa ada kompromi lah, ada restoratif justice yang akhirnya pihak itu nggak bisa diiniin. Nah, PU kita minta itu diberesin. Dan ini sedang bekerja. Pihak perhubungan di dalam raker kita sampaikan tolong jangan ada kenaikan tarif
Iya betul tuh. Kadang bilang diskon ada tetap naik Ya, juga. apalagi nanti itu misalnya BBM-nya nggak ada, Udah langka. nanti malah ada potensi naik. Gitu. Nah. Rem cek Cek ke itu. semua mobil, ke semua bis. Iya. Angkutan. Ya, saya sebut Semua mobil itu. transportasi. Mobil dalam pengertian begini kan selama ini ada mobil zombie. Iya, mobil zombie. Ingat nggak peristiwa Ilegal tuh yang kecelakaan. ilegal yang Iya. kecelakaan itu? Yang di Karena dia Bandung. mobilisasi bolak-balik, Iya. si daya tahan sopirnya nggak Iya. kuat, tumbang, akhirnya kecelakaan. Kecelakaan tragis betul. Tragis banget itu. Nah tadi pihak kepolisian menyanggupi akan ada checkpoint Iya, yang betul. memastikan sekarang nggak ada lagi mobil yang bolak-balik. Karena nanti ada checkpoint yang Diperketat memastikan ya. bahwa tidak ada lagi mobilisasi Iya. melebihi dari frekuensi. Sama kayak travel gelap bang ya. Nah, Persis. Iya. Nah kira-kira itu. Nah itu kepada Menteri Perhubungan kita minta itu. Hmm. Kepada pihak kepolisian kita minta memastikan one way berjalan dengan baik, Iya. kontraflow bisa termanage dengan baik, terus kemudian Ganjil genap. manajemen rekayasa lalu lintas di beberapa titik pasar tumpah, yang makin macet tuh. apa dan seterusnya kita minta itu juga sudah dimitigasi dari sekarang. Kalau melihat dari kesanggupan para pihak stakeholder ini penyelenggara mudik, insya Allah kayaknya bisa di Oh, berarti tinggal bagaimana Pelaksanaan di lapangan. pengendaranya juga ya. termasuk yang ini loh, ini update ya, Iya betul bang. menyangkut soal ASDP, semua kapal kita, kapal laut kita itu sudah satu tiket. Oh iya iya. Jadi nggak ada lagi yang bisnis, yang Ekonomi. eksekutif, ekonomi nggak ada. ada. Iya. Sekarang semua fasilitas yang dimiliki oleh kapal Penyeberangan. penyeberangan semuanya sudah single tiket. Itu Jadi masuk disamakan. termasuk CPL juga, PL nih apa saja itu? Termasuk PELNI. Oh PL nih juga. Jadi semua Fasilitasnya sama. disamakan. Hmm, Maksudnya yang dulunya kalau harganya ada harga eksekutif bisnis, iya. sekarang disamakan Harganya jadi harga ekonomi satu. Gitu. Supaya sama. Jadi supaya akses masyarakat bisa lebih luas untuk Kalau bisa yang menggunakan mau lebih kapal. nyaman gitu Pak, kan disamakan nih. Misalnya dia mau lebih nanti nyaman. bisa yang pas kebetulan dia Oh, nambah harganya lagi. kan sudah ekonomi tuh tiketnya. Dia bisa menggunakan yang bisnis. Oh. Yang fasilitas bisnis, yang fasilitas eksekutif juga. Gitu. Tapi tiketnya tiket Ekonomi. ekonomi, Satu, maksud saya gitu. oke. Oh, oke. Yang dimaksud single tiket. Single Tinggal tiket. tiket. Oke, berarti tinggal kesiapan pengguna Iya. transportasinya ya. Betul. Kalau semuanya udah siap nih jalan, semua sudah siap. Ada kayak yang tol baru fungsional bang yang dibuka kan? Ya, ada 6 jalur tol baru yang akan dibuka tahun ini, Iya. mudik tahun ini. Ada di Solo Jogja, ada yang Japek 2, Japek Selatan 2 ya? Japek Selatan 2, Jakarta Purwakarta. Iya. Jadi nanti itu akan mengurai Lumayan kemacetan mengurai yang selama kemacetan ini ya. terjadi di ini Jabodetabek itu. Iya. Ya, Nah, ini sudah ada itu. Ada 6, saya lupa yang lain. 6 jalan tol ya. Iya. Jalan Mudik tol. tahun ini harusnya menyenangkan ya. Iya. Bisa mengurai kemacetan paling enggak. Karena sudah ada iya, alternatif. supaya nggak ada lagi kayak catatan kayak tragedi Brexit, Itu kemacetan yang total udah lama. panjang kan segala macam. Sekarang nanti sudah nggak lagi. Nggak ada lagi ya. Karena tol Trans Jawa sudah terhubung semua Sampai dulu Brexit ujung ya. karena dulu belum nyambung. Iya, ke situ kan exit itu. Nah, di Brebes. Nah, sekarang sudah tersambung semua. Kalau Terlebih itu- yang Japek yang dulunya tingkat kemacetan parah di sini, sekarang karena ada alternatif baru itu sekarang bisa diurai. Kalau ada imbauan penggunaan di SPBU yang di jalan tol kadang kan tuh bikin macet tuh bang. Kayak jalan tol itu. Oh ya, termasuk rekayasa rest area sih. Iya, betul, itu betul. jadi diskusi serius. Karena ada risiko begitu masyarakat pengguna jalan atau dalam hal ini masyarakat pemudik tidak bisa masuk ke rest area dengan tingkat kelelahannya akhirnya bersandar di bahu jalan. Ya, itu dia. Tol. Ah. Risikonya kecelakaan Iya. tinggi. Nah tadi sudah ada semacam komitmen semua pengelola rest area harus menambah sekian dari yang existing sekarang. Kemudian yang dengan jam istirahat yang dibatasi cuma 1 jam sekian gitu. Para pemudik harus jalan, nggak Oke, boleh lama-lama nggak boleh di lama-lama rest situ itu area. ya. Iya.
Terus kemudian ada manajemen rekayasa juga, keluar saja dari tol dan tadi sudah disepakati tidak akan kena cas. Oh, betul nggak perlu bayar lagi? Jadi bisa keluar tol, istirahat di luar tol karena rest area-nya misalnya udah penuh. Iya. Karena ingin istirahat, karena memang harus istirahat. Iya, kalau nggak risiko kecelakaan. Begitu nanti masuk tol lagi nggak akan kena cas. Oke. Kabar baik nih. Itu infonya. Bisa di note nih. Diskon tarif tol, diskon lagi, diskon. Banyak nih ya. Mudah-mudahan di dalam mudik ya tahun ini ya. Oke.